Lesia Tivana. Jadi Lesia itu dari Les, T-nya Les Tivana, dan nama terakhir nama Bilar. Lesia Tivana Bilar. Saya nggak bisa membayangkan nanti kelak ketika dia dia punya pasangan, dia harus berpisah dari saya gitu. Aduh, kayaknya agak gimana gitu. Sebenarnya kalau masalah khawatir itu sama aja sih, sama yang pertama juga, karena lebih khawatir karena anaknya juga aktif kan. Kalau kekhawatiran itu pasti ada tetap sama. Indahnya kebahagiaan dan suasana hati yang berbunga-bunga saat ini benar-benar tengah dirasakan oleh pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, bagaimana tidak, lengkap sudah keluarga kecil mereka kini dengan kehadiran sesosok bayi perempuan yang mungil dan menggemaskan. Dan pada tanggal 4 Februari 2025 kemarin, kebahagiaan itu pun dibagikan oleh Bilar dan Lesti dengan menyelenggarakan acara akikah yang mewah namun dengan nuansa bersahaja. Pada kesempatan itu pula, pasangan yang kerap kali disapa dengan sebutan Leslar itu memperkenalkan wajah sang buah hati yang begitu menggemaskan kepada halayak umum. Namun menariknya, kejutan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, pada acara akikah kemarin pula, Bilar dan Lesti mengumumkan nama sang buah hati. Pengumuman nama sang buah hati Bilar dan Lesti berjalan begitu penuh sorak-sorai. Apalagi momen itu dilakukan langsung oleh Bilar dengan membuka gulungan kain yang bertuliskan nama indah Lesia Tivana Bilar. Kehadiran Lesia sang buah hati tentunya memberikan kebahagiaan tidak terkira. Apalagi untuk Bilar yang untuk pertama kalinya menjadi seorang ayah dari sesosok anak perempuan. Namun di balik itu, kehadiran Lesia uniknya memberikan pula rasa waspada bagi Bilar. Lantas, seperti apa kesiapan Bilar menjadi sosok ayah bagi anak perempuan? Saya lebih tersentuh ya dengan kehadiran sosok putri cantik dalam keluarga kami. Dan kalau dibilang protek, ya karena saya belum mengalami dan melihat langsung itu ya. Belum mengalami dan melihat langsung tumbuh kembangnya dia, jadi saya belum bisa menjelaskan apa yang akan terjadi. Tapi memang ya bisa dipastikan saya adalah sosok yang protektif ya. Tapi syukurnya adik Lesia ini kan dia selain punya saya sebagai papanya, dia juga punya kakak yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelindung juga buat dia kelak nanti gitu. Tapi kalau dibilang proteksi pasti lumrah ya, manusiawi. Seorang ayah pasti akan biasanya ya katanya akan lebih dekat dengan anak perempuannya, dan biasanya akan lebih posesif. Dan ya saya nggak bisa membayangkan nanti kelak ketika dia dia punya pasangan, dia harus berpisah dari saya gitu. Aduh, kayaknya agak gimana gitu. Karena kan beberapa rekan yang deket sama kakak udah ada yang izin ya? gadis, terus udah mulai suka-sukaan sama cowok, terus kakak dicurhatin gitu. Terus salah satunya ada Abi Ramzi. Ya. Jadi sekarang kakak mungkin ngerasain deg-degannya, aduh ntar gimana ya, kebayang. Jadi udah masuk lah doktrin tadi ya, kayak orang-orang yang udah berpengalaman Ayo punya lo, anak gede gitu. Jadi agak sedikit was-was lah, tapi memang ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya. Tapi kemungkinan besar sih saya adalah tipe yang ayah yang agak sedikit posesif gitu. Karena pernah ngalamin jadi cowok yang deketin anak orang gitu. Syukur, alhamdulillah tuh. Nggak semua orang tuh dapat sepasang ya, laki perempuan. Ada laki-laki baru perempuan. Lakinya udah berapa baru perempuannya muncul. Atau perempuan baru laki. Tapi ini laki, terus yang kedua perempuan. Saya aja sampai gini hari laki.
Lesia Tivana. Jadi Lesia itu dari Les, T-nya Les Tivana, dan nama terakhir nama Bilar. Lesia Tivana Bilar. Apa namanya? Bacanya jangan salah ya. Bukan Lesia, bukan Lesia ya, tapi melainkan Lesia gitu. Jadi sebetulnya itu diambil bahasa Latin yang tulisannya itu Lecia. Cuma ketika dilafalkan, ketika disebutkan itu dibacanya Lesia. Iya, tadi namanya Lesia ya, Lesia. Lesia itu sebetulnya saya tidak spesifik tahu sebetulnya artinya. Jadi ketika memutuskan untuk memberi nama Lesia Tivana itu, saya nyeletuk nggak secara spontan. Saya tuh bilang ke istri saya, pengen deh ada unsur nama Lesti di anak kedua kita gitu. Jadi kebetulan pas saya melihat, saya lagi mengacak-acak nama Lesti, kepikiran kenapa tidak saya melakukan atau membuat namanya dipisah gitu. Lesnya apa, T-nya apa. Kemudian tercetuslah nama Lesnya tuh kepanjangannya adalah Lesia dan T-nya itu Tivana gitu. Dan ternyata setelah saya cari tahu artinya juga Masya Allah sangat bagus ya menurut saya, karena nama itu adalah sebuah doa, sebuah harapan, dimana secara arti nama Lesia sendiri berarti bahagia, anak yang ceria, dan arti Tivana sendiri berarti orang yang memiliki prinsip hidup yang kuat. Dan insya Allah anak yang baru saja lahir ini kelak nanti akan menjadi anak yang bahagia, anak yang ceria, serta menjadi anak yang selalu punya prinsip hidup yang kuat. Sosok ayah adalah cinta pertama dari setiap anak perempuan di bumi ini. Ya, hal itu pula yang membuat senyuman seperti tidak ada habisnya terlukis indah di wajah Rizky Bilar. Walaupun begitu, kelahiran Lesia nampaknya berhasil pula menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Abang L contohnya, putra sulung Bilar dan Lesti itu kini begitu antusias mengemban tugas barunya sebagai seorang kakak sekaligus pelindung bagi sang adik. Begitupun dengan ayah Lesti maupun Rizky Bilar, mereka sungguh tidak sabar untuk menjadi sosok kakek yang terbaik bagi Lesia. Lantas, seperti apakah ungkapan kebahagiaan keluarga Lesti dengan kehadiran Lesia di sisi mereka? Alhamdulillah, kalau kita sebagai akinya, ya terus terang memang sangat bahagia, dan apalagi pas ya kemarin alhamdulillah pas lahir juga saya bisa menyaksikan. Terus saya udah, walaupun agak ada was-was juga karena pas itu dia dikasih apa itu nih? Ya dikasih apa nih napas bantuan gitu karena dia tersengal-sengal gitu. Ya walaupun agak ya khawatir, tapi alhamdulillah saya dapat kabar dari Kak Bilar kedua harinya udah katanya udah aman, udah bebas, nggak pakai selang lagi. Senang, bahagia, bukan begitu aja. Sebenarnya kalau masalah khawatir itu sama aja sih, sama yang pertama juga, karena lebih khawatir karena anaknya juga aktif kan. Kalau kekhawatiran itu pasti ada, tetap sama. Abang El ya sayang banget, kelihatan dia memang siap untuk jadi kakak gitu. Memang udah bener real jadi abang sesungguhnya gitu ya. Terlihat bagaimana bahkan ketika dalam perut pun, ketika dalam kandungan pun dia udah mulai bisa menasihati. Jadi apa yang kita nasihati kepada Abang El itu justru disampaikannya lagi kepada adiknya gitu. Jadi kayak misalkan contoh kita bilang, abang kalau ada apa-apa abang jangan nangis mulu ya, bilang aja, utarakan aja, sampaikan, ngomong gitu. Nah besoknya dia tiba-tiba ngomong ke bundanya, ke perutnya, disamperin sama dia, adik kalau ada apa-apa jangan gampang nangis ya, ngomong ya, dia bilang begitu. Jadi ya memang sudah agak sedikit mengerti lah bagaimana menjadi kakak yang sesungguhnya gitu. Ketika sudah lahir dia begitu excited, dia begitu antusias,
dan beberapa kesempatan pasti dia tidak lupa untuk mengecup kening adiknya. Artinya kalau bangun biasanya yang karena kan kamarnya sebelahan. Jadi kalau bangun tuh dia langsung Ade udah bangun belum? Samperin dicium. Nampaknya dia positif, senang banget dia karena masih baru lahir itu udah mau di dekat-dekat aja dia. Tentunya bahagia yang jelas, ya kan? Terus berbahagia karena mereka udah ada sepasang lah dia, cita-citanya memang dari dulu. Nah, satu cewek cowok kan, ya alhamdulillah cakep cantik ya, lumayan lah, mirip-mirip papanya mungkin. Iya, selaku orang tua kan dia supaya lahir ke dunia ini sehat-sehat aja, jaga yang baik, itu aja tujuannya. Ya yang pasti insya Allah dengan hadirnya anggota baru daripada keluarga kami sendiri, insya Allah hubungan kami semakin erat ya. Amin. Hubungan kami semakin kuat, cinta kami semakin besar. Jadi insya Allah anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang akan mengantarkan kami ke surga kelak, anak-anak yang menjadi anak yang soleh-soleha, dan insya Allah mohon doanya sekali lagi baik kami sekeluarga insya Allah selalu diberikan kebahagiaan dan kami bisa mampu menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan amanah. Tapi emang iya ini. Ya biasa kan. Apalagi kalau ngelihat asli begini, ya Allah, Rizky Bilar versi cewek. Cuman dikasih dagu doang, sama numpang di perut sama lahiran. Iya dagunya kamu banget ya. Udah matanya seuprit bapaknya. Udah. Ya, tapi kan biasanya katanya mitosnya begitu. Biasanya katanya kalau cewek tuh lebih dominan mirip bapaknya, dan kalau anak perempuan biasa dominan lebih ke ibunya. Di lain sisi, kesuksesan dari acara akikah yang mereka selenggarakan kemarin nampaknya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, bagaimana tidak, acara berjalan sukses tanpa hambatan yang berarti. Apalagi acara itu sempat pula disiarkan lewat salah satu saluran televisi swasta. Ditambah lagi, acara kemarin tidak hanya dihadiri oleh sanak keluarga dan kerabat dekat, tetapi juga ikut diramaikan dengan kehadiran diva musik Indonesia, yakni Krisdayanti, serta Ustadz Solmed Mahmud alias Ustadz Solmed. Lantas, seperti apa tanggapan mereka tentang acara akikah Putri Lesti dan Bilar? Serta bagaimanakah pula ungkapan bahagia Lesti tentang kesuksesan acara kemarin? Ya yang pertama kita bersyukur acaranya begitu luar biasa. Semua elemen, semua aspek sangat memuaskan sekali ya, dari mulai looks acaranya, visualnya begitu tadi saya lihat tayangan, hostnya juga keren-keren, pengisi acaranya juga tadi ada diva, ada Mami Kadi, ada beberapa penyanyi yang luar biasa ya. Kemudian para tamu juga yang gak kalah penting, yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk hadir di acara yang spesial bagi kami, acara akikah anak kami, acara yang kita nanti-nantikan setelah sekian lama gitu. Dan kita bersyukur sekali hari ini lancar. Ikut merasakan kebahagiaan ya, walau ini kan undangan spesial dari anak kita sendiri ya, jadi ya udah semirau tes kayaknya raya diminta kayaknya lagu kesenangannya Lesti, apalagi sering-sering bersama Lesti, terus lihat Lesti yang saya kenal dulu tiba-tiba sudah semakin hebat menanggung rumah tangganya, menjaga. Jadi mereka doanya selalu anak-anak bisa mengangkat derajat orang tua, begitu pun sebaliknya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, sahabat-sahabat, teman-teman, saudara, keluarga besar semua. Atas semua doanya juga terima kasih, mohon doanya selalu untuk putri kami, untuk anak-anak kami biar menjadi anaknya soleh dan soleha. Kita juga sekeluarga sehat serta selalu diberikan kemudahan dalam segala hal, baik Rizky, baik
apapun rencana ke depan untuk masa depan keluarga, masa depan anak dimudahkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah, selalu dijaga dari hal-hal buruk. Bahagia sekali. Jadi kalau saya sangat bahagia menyaksikan hari ini acara akikah Lesya, Dede Lesya dan dan keluarga Bilar maupun Lesti, dan menurut saya acara hari ini lebih banyak membahagiakan ya, lebih banyak membawa nuansa bahagia gitu kepada baik keluarga Bilar, keluarga besar Bilar, Lesti maupun tadi teman-teman yang hadir di sini, keluarga yang hadir di sini, dan saya yakin juga untuk masyarakat Indonesia gitu. Apalagi tadi di reveal mukanya yang begitu cantik, kemudian begitu menggemaskan gitu, terus kemudian juga di reveal namanya pertama kali. Insya Allah ini akan menjadi anugerah untuk keluarga Dede dan keluarga Bilar yang paling indah, yang melengkapi keluarga kecil mereka. Jadi ini tuh konsep semuanya tuh Marokoan gitu Kak, tapi Maroko konsepnya. Jadi ketimur-timuran gitu, tapi warnanya nggak pakai warna merah gitu, nggak, warnanya tuh tetap biar lebih soft, elegan aja lebih gitu, soft. nggak yang dar-der-dor gitu warnanya. Ya, suasana di dalam suasana Timur Tengah, tapi penuh dengan adat budaya Nusantaranya. Artinya ada marhabanan saya lihat tadi, kemudian ada sholawat, ada pengajian, ada tausiah, ada hiburan juga, dan itu menunjukkan rasa bahagia yang besar dari Lesti, dari Bilar atas hadirnya sang putri tercinta, Lesya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.